Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Nurul Alamsyah, NIM 0431038886, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Di sini saya akan membacakan dan mensimulasikan persidangan dugaan tindak pidana pembunuhan dengan tersangka Saudara Ayam dengan nomor registrasi perkara 49 pidana 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Surat kuasa khusus nomor B104 pidana Bandar Lampung yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ayam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Indekos, Kota Bandar Lampung, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Bumi. Selanjutnya disebut pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Nurul Alamsyah, sarjana hukum. 2. Eka Fitriani Putri, sarjana hukum. Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Anggi Alamsyah and Partner beralamat di Jalan Kayu Manis nomor 21 Sepang Raya, Kota Bandar Lampung. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai tergugat dalam perkara pidana nomor registrasi 49 pidana 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung di perihal dugaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 338, pasal 340, pasal 480 tentang pembunuhan dan pasal 362 KUHP tentang pencurian melawan bebek. Penggugat beralamat di Indekos, Kota Bandar Lampung sebagai penggugat. Selanjutnya, penerima kuasa berhak 1. Membuat, menandatangani, dan mendaftarkan gugatan, menghadiri sidang pemeriksaan persiapan dan persidangan di pengadilan, melakukan mediasi dan mengambil keputusan mediasi, menerima jawaban, mengajukan replik, menerima duplik, mengajukan bukti surat, saksi maupun ahli, perdamaian atau banding, mengajukan kesimpulan dan meminta salinan putusan atau penetapan pengadilan. Kedua, menyatakan banding, mengajukan memori banding atau kontra memori banding, menyatakan kasasi, mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi. Berita acara pemeriksaan tersangka nomor 34 bulan 2 2024 Reskrim. Pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Februari 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang unit Reserse Kriminal Polres Metro Lampung, saya, Penyidik Muhammad Nurul Alamsyah, pangkat Inspektur 1 Polisi NRP 02100134, jabatan Penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP-Lidik 45 bulan 2 2024, Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga tersangka dengan nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 22 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan dapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka, ya, saya mengetahui mengenai meninggalnya teman saya sendiri yang bernama Bebek pada tanggal 2 Februari 2024 di Indekos. Pertanyaan kedua, penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka, setibanya saya di kos Bebek, saya mengambil pisau lipat yang ada di dalam jok motor saya dan saya memasukkan ke saku celana saya. Pada saat itu, saya ngobrol dengan Bebek dan hendak mau pulang. Saat itulah saya mengeluarkan pisau dari saku saya tadi dan menusuk badan korban hingga tidak menyadarkan diri. Pertanyaan ketiga, penyidik, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka, dapat saya sampaikan bahwa pisau lipat itu sebelumnya saya bawa dan disimpan di jok motor saya. Pertanyaan keempat, penyidik, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka, saya melakukan itu karena faktor ekonomi. Saat itu, saya harus membayar kos dan menyelesaikan pinjaman online saya, dan saya sampaikan saya iri dengan kesuksesan Bebek. Pertanyaan 5, penyidik, apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka,
Saya membungkus bebek dengan plastik, saya lapisi dengan spray, kemudian saya taburi pengawet dan wewangian di sekitar bebek. Pertanyaan ke-6. Penyidik, barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka, pada saat itu saya mengambil laptop, MacBook, dompet, dan ponsel milik bebek. Pertanyaan ke-7. Penyidik, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, dapat saya sampaikan tidak ada. Pertanyaan ke-8. Dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, saya terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Pertanyaan ke-9. Pertanyaan terakhir. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, pada saat menusuk bebek, bebek sempat menggigit tangan saya. Karena hal itu, saya juga menikam leher dan dada bebek berulang kali sampai bebek tidak menyadarkan diri. Penutup. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung. Surat dakwaan. Nomor registrasi perkara pidana Jaksa Penuntut Umum 2024. Identitas terdakwa. Nama Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tinggal Indekos Jalan Melati nomor 45 Kota Lampung. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa. Dakwaan. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polres Metro Lampung serta alat bukti lainnya, dengan ini menyusun surat dakwaan terhadap terdakwa sebagai berikut. Uraian perbuatan yang didakwakan. Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 09.35 waktu Indonesia Barat bertempat di indekos milik korban yang bernama Bebek, telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencurian dengan kekerasan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, sebelum datang ke tempat korban, terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau lipat yang disimpan di dalam jok motornya. Setibanya di kos korban, terdakwa mengambil pisau lipat tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana. Ketiga, terdakwa berbincang dengan korban, lalu secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dari saku dan menusuk pisau tersebut ke tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia. Yang keempat, setelah korban meninggal dunia, terdakwa membungkus tubuh korban dengan plastik dan spray kasur, lalu menaburkan bahan pengawet dan pewangi untuk menghilangkan bau. 5. Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, ponsel, serta meninggalkan tempat kejadian. Yang keenam, dari hasil pemeriksaan, motif perbuatan terdakwa adalah faktor ekonomi, di mana terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kos, melunasi pinjaman online, serta merasa iri terhadap kesusahan korban. Terdakwa juga mengaku bahwa ide perbuatan tersebut terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerugian material berupa hilangnya barang-barang milik korban. Unsur dan dasar hukum dakwaan. Berdasarkan uraian di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 primer, pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur. Pertama, barang siapa. Kedua, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Ketiga, menghilangkan nyawa orang lain. Analisis. Terdakwa telah menyiapkan pisau sebelumnya, menunjukkan adanya rencana atau premeditation. Tindakan menusuk berulang kali dan membungkus jasad korban menunjukkan kesengajaan penuh untuk menghilangkan nyawa korban. Dakwaan kedua, subsidi. Pasal 365 ayat 4 KUHP. Barang siapa melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Analisis. Setelah membunuh korban, terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Artinya,
Pembunuhan dilakukan dalam rangka pencurian dengan kekerasan. Dakwaan ketiga, lebih subsidi. Pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika majelis hakim tidak menemukan unsur rencana terlebih dahulu, maka perbuatan terdakwa tetap memenuhi unsur pembunuhan biasa. Barang bukti: 1 bilah pisau lipat, 1 buah spray kasur, 1 bungkus plastik besar. Barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Hasil visum et repertum korban, rekaman CCTV, dan keterangan saksi-saksi. Kesimpulan: berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa 1. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 365 ayat 4 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa layak dituntut pidana berat mengingat perbuatannya dilakukan dengan niat jahat, rencana, serta menghilangkan nyawa orang lain demi keuntungan pribadi. Tuntutan akan dimuat dalam surat tuntutan terpisah. Demikian surat dakwaan ini dan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Lampung untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Ditetapkan di Lampung. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara pidana 49 bulan 2 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. 1. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Muhammad Nurul Alamsyah, pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Kayu Manis nomor 21 Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Bertindak dan untuk atas nama sebagai penasihat hukum terdakwa, nama Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal dengan ini mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara pidana 45 bulan 2 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung tertanggal dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi. Keberatan formil dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian disajikan hanya berupa terdakwa telah menyiapkan pisau di motor dan membunuh korban setelah berpura-pura hendak pulang. Yang kedua, perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung niat yang matang untuk melawan, melakukan pembunuhan, waktu yang cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan. Yang ketiga, dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana niat itu tumbuh dan timbul, sehingga dakwaan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagai pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Ulangi, KUHP. A. Surat dakwaan kabur. B. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop, dompet, dan ponsel. Namun, perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, melainkan perbuatan terpisah yang harus didakwakan sendiri merupakan motif, akibat, atau tindak pidana lain. 1. Keberatan material. A. Unsur perencanaan pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Yang pertama, berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentan waktu yang cukup antara niat dan tindakan menusuk korban dilakukan secara spontan setelah terjadi interaksi di dalam kamar kos, bukan atas hasil rencana yang matang dan disiapkan sebelumnya. Menyiapkan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai perencanaan pembunuhan. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa pembunuhan dilakukan karena iri dan masalah ekonomi, serta disebutkan bahwa terdakwa terinspirasi film Narcos di Netflix. Motif bukan unsur yuridis dari delik.
namun hanya menjelaskan latar belakang psikologis. Yang kedua, motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah pembuktian adanya tindakan nyata perencanaan seperti mencari waktu, momen, tempat, atau cara yang telah disusun sebelumnya. Unsur ini tidak dapat dijelaskan dalam dakwaan, maka unsur perencanaan tidak terbukti. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara pidana 45/2/2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Putusan Sela nomor 49 pidana 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, telah membaca 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan nomor registrasi perkara 45/2/2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 3 Maret 2024. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau obskur liber karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian, pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil sebagai diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelasnya haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara pidana 45/2/2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandar Lampung berwenang mengadili agar perkara ini dilanjutkan. Yang kelima, membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Surat tuntutan nomor registrasi perkara pidana 45/2/2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung,
agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara pidana 45 bulan 2 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa korban bebek ditemukan meninggal di dunia di dalam keadaan kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Kedua, bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Keempat, bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Yang ke-6, bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film narkos. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa: yang pertama, barang siapa, berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa Ayam. Kedua, dengan sengaja, berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa membunuh korban berdasarkan rasa iri dan tekanan ekonomi, dilakukan secara sadar setelah terdakwa mengambil pisau yang telah disiapkan dari jok motor lalu disimpan di saku celana. Ketiga, dengan uraian terdakwa sudah menyiapkan pisau sebelum masuk ke kos korban. Terdakwa berpura-pura akan pulang untuk menciptakan momen menyerang korban. Terdakwa memiliki jeda waktu antara niat dan pelaksanaan tindakan sehingga adanya proses berpikir normal dalam kondisi tenang. Setelah membunuh korban, terdakwa berupaya untuk menghilangkan jejak secara sistematis. Keempat, mengakibatkan korban meninggal dunia akibat luka tusukan yang fatal pada bagian leher dan dada yang dilakukan oleh terdakwa. Yang keenam, berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Analisis yuridis kedua. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni terdakwa Ayam, dengan sengaja melakukan penusukan ke tubuh korban. Yang ketiga, mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun, karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seorang secara tragis. Kedua, tindakan terdakwa melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu menunjukkan sikap kejam. Ketiga, perbuatan terdakwa berupa menghilangkan jejak dan menyembunyikan mayat. Keempat, terdakwa menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Kelima, terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuhnya. Keenam, terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang memadai. Hal-hal yang meringankan. Tidak ada tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta diatur sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 340 KUHP. 2. Menunjukkan pidana terhadap terdakwa Ayam berupa pidana penjara seumur hidup, menetapkan barang bukti berupa 1. Buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan.
membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 18 Maret 2024. Nota pembelaan atau pledoi nomor perkara pidana 45 bulan 2 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini: nama Muhammad Nurul Alamsyah, pekerjaan advokat, alamat Jalan Kayu Manis nomor 21, Sepang Jaya, Kota Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama sebagai penasihat hukum dari nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Indekos Jalan Melati nomor 45, Kota Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Pendahuluan. Bahwa pada persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan ini dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa membawa pisau adalah bukti perencanaan. Namun, menurut hemat kami, penilaian tersebut keliru. Karena bahwa dalam doktrin hukum pidana, perencanaan harus mencakup keputusan tenang untuk membunuh, jeda waktu, kesempatan berpikir ulang, dan menarik diri. Ketiga unsur ini tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan dalam perkara ini. Keempat, bahwa membawa pisau tidak otomatis bermakna perencanaan pembunuhan. Jaksa penuntut umum tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai indikator mutlak niat membunuh. Dengan demikian, pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan klien kami, lebih tepat dikualifikasikan dalam pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun perbuatan tersebut secara spontan akibat motif pribadi, emosi, iri hati, kesulitan ekonomi, tanpa rencana yang terstruktur. 3. Oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. Kedudukan barang-barang yang diambil. 5. Jaksa penuntut umum juga menyebut adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian, pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memberatkan perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. 1. Bahwa klien kami masih berusia muda, yaitu 23 tahun, dan masih berstatus mahasiswa, belum pernah dihukum sebelumnya atau first offender. Bahwa klien kami bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. 3. Bahwa klien kami melakukan perbuatan dipicu karena rasa iri, kecemasan finansial, serta kondisi mental yang tidak stabil. 4. Bahwa klien kami menyesali perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Permohonan. 1. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menyatakan klien kami, yakni Ayam, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Yang ketiga, menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Yang keempat, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada klien kami dengan mempertimbangkan usia muda, penyesalan, dan kondisi psikologis klien kami. 5. Misalnya pidana penjara 10 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari batas minimum 15 tahun sebagaimana ancaman pasal 338 KUHP. 6. Menetapkan agar klien kami
tetap dalam tahanan. Penutup. Demikian nota pembelaan ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih.